Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pracitra Disaputra dari Fakultas Teknologi Informasi dan dari Prodi Teknik Informatika dari kelas reguler A. Nah, saya hari ini akan menjelaskan tentang tugas saya mengenai serial to USB dari Bapak dosen Muhtaufik Culkamdi Skom MT. Nah, pertama kita akan membahas definisi USB. USB Universal Serial Bus adalah suatu sambungan ke PC. Perangkat ini dapat menyelesaikan masalah penambahan cut perkakasan pada slot PCI apabila ingin menaikkan taraf atau upgrade PC. Selanjutnya kita akan membahas teknologi dan sejarah perkembangan USB satu-satu ya. USB 1.0 sejarah awal dari USB dimulai pada tahun 1996. Pada tahun ini USB versi 1.0 diperkenalkan beberapa perusahaan besar yang menciptakan teknologi USB, di antara lain Intel, Compaq, Digital, IBM, dan Norton Telecom. Keberadaan USB 1.0 secara berangsur-angsur dimaksudkan untuk menggeser fungsi berbagai konektor yang biasanya berada pada panel belakang sebuah PC dan menggantikan dengan sistem USB. Nah, sebenarnya terdapat dua macam USB 1.0 yang masing-masing USB 1 masing-masing untuk memiliki perbedaan dalam hal kecepatan. Kedua macam USB tersebut adalah USB 1.0 low speed dengan kecepatan transfer data 1,5 megabit per second dan USB 1.0 full speed dengan kecepatan transfer data 12 megabit per second. Nah, setelah itu muncullah USB 2.0. Pada April tahun 2000 diluncurkan versi USB 2.0 yang menggunakan standar USB IF Implementers Forum. Pada akhir tahun 2001, beberapa perusahaan besar ikut mendevelop USB 2.0 ini. Sehingga akhirnya USB 2.0 memiliki kemampuan transfer rate hingga data 480 megabit per second. Jauh dibandingkan dengan USB 1.0 yang hanya memiliki data transfer rate 12 megabit per second. USB 2.0 juga mampu dimanfaatkan untuk menjalankan berbagai perangkat USB secara simultan dalam waktu yang bersamaan tanpa mengalami gangguan. Nah, setelah itu muncullah USB 3.0 ini. Pada September tahun 2007 diperkenalkan USB 3.0. Pada versi 3.0 ini data transfer rate mampu meningkat tajam hingga 10 kali lipat dibandingkan versi sebelumnya. Maka dari itu USB 3.0 ini disebut dengan super speed USB. Dan uniknya USB 3.0 ini juga mendukung versi sebelumnya, dengan artian konektornya juga bisa digunakan untuk USB 3.0, di mana ini dikenal dengan nama backward compatibility. Kelebihan USB 3.0 ini tidak diperlukannya pasokan daya tambahan untuk mempergunakan hard disk eksternal. Suplai daya untuk perangkat 2.0 maksimal 500 mAh, sementara untuk perangkat 3.0 mencapai 900 mAh. Nah, kita lanjutkan jenis-jenis USB. USB terbagi menjadi 3 tipe. Ya, sampai sekarang 3 tipe masih. Kayak USB tipe A. USB tipe A ini lebih dikenal dengan USB standar A. USB ini
tipe ini memiliki desain dengan bentuk asli dari USB yaitu persegi panjang dan berbentuk PP. USB tipe A ini dapat dijumpai pada port yang ada pada laptop, PC, desktop, game konsol, dan media player. Host untuk USB tipe ini adalah port USB tipe A male dimasukkan, sedangkan tipe B female berfungsi sebagai colokan pendek. Tetap diperlukan konektor tipe A. Ada beberapa versi USB yang berbeda untuk tipe A ini. Di antara adalah USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 dan versi ke bawah. Hal ini berarti konektor tipe A ini pasti kompatibel dengan port tipe A walaupun para pengguna memakai tipe yang berbeda, seperti contoh device menggunakan USB 3.0 tetapi juga dapat digunakan dengan port 2.0. Setelah itu USB tipe B. USB tipe B adalah sebuah ujung USB yang dapat digunakan dengan peripheral, printer, hard disk eksternal, dan smartphone atau ponsel. Seperti yang kita ketahui bahwa device peripheral memiliki bentuk yang bermacam-macam, maka USB tipe B dan port juga memiliki desain yang bermacam-macam. Untuk itu penting mengetahui perbedaan jenis-jenis USB. Jenis USB tipe B antara lain standar USB, standar B USB 3.0. Desain dari jenis ini sama dengan USB standar B, namun kecepatannya dibuat sama dengan kecepatan USB 3.0. Ciri khas dari USB ini terletak pada ujungnya yang berwarna biru. Micro USB 3.0. Jenis ini merupakan desain terbaru dari USB tipe B. Sebagian besar dari tipe ini digunakan pada USB 3.0 port driver. Setelah itu micro USB. Micro USB memiliki bentuk yang lebih kecil dibanding mini USB. Saat ini untuk port USB tipe B ini paling banyak digunakan pada perangkat smartphone, kamera, dan drive portable lainnya. Ini saya lupa tuliskan satu mini USB, ini saya kasih langsung penjelasannya saja ya. Nah, mini USB, ukuran USB jenis ini sangat kecil. Sayangnya saat ini tidak banyak yang menggunakan jenis USB ini. USB tipe B jenis ini bisa ditemukan pada drive portable tua seperti kamera dan smartphone. Yang keempat ada standar USB. Original standar ini dibuat untuk peripheral besar seperti printer atau scanner ke komputer. Pertama kali dibuat USB 1.1 yang juga dapat digunakan oleh USB 2.0. Setelah itu ada USB tipe C. USB tipe C ini yang baru dirilis beberapa waktu yang lalu, memiliki bentuk yang sama dengan tipe B. Port dan konektor. Port untuk tipe C berukuran 8,8 mm dan 2,6 mm. Tentunya dengan ukuran yang kecil dan kompatibel untuk device kecil, kabel yang berada pada bagian ujung sangat kecil sehingga dapat digunakan secara bolak-balik. USB tipe C akan didukung oleh USB 3.1 dengan kecepatan super yaitu 10 Gbps dan daya output tinggi mencapai 20 volt kurang 100 watt dan 5A. USB tipe C ini memiliki peran dua arah yaitu sebagai charger peripheral dan charger device host. Salah satu produk yang menggunakan USB tipe C USB-C ini adalah flash disk, SanDisk, dual USB. Flash disk ini
dibanderol dengan harga kira-kira 600 ribuan. Mengetahui perbedaan jenis-jenis USB penting untuk mengetahui beberapa saat ada banyak jenis USB. Setelah itu kita akan menjelaskan keistimewaan USB. Nah, komputer bisa diposisikan menjadi sebuah host. Lebih dari 127 perangkat dapat tersambung ke komputer secara langsung maupun menggunakan hub USB. Kabel USB digunakan secara langsung bisa mencapai 5 meter, sedangkan jika menggunakan perangkat hub bisa mencapai 30 meter. Perangkat USB bersifat hot switchable, artinya perangkat kabel USB. Jika dibuka kabel USB akan terlihat ada 4 warna, yaitu merah, coklat, kuning, dan biru. Kabel berwarna merah dan coklat berfungsi sebagai power untuk arus listrik. Kabel berwarna kuning dan biru berfungsi untuk membawa mentransfer data. Cara menggunakan USB ke komputer flash disk merupakan salah satu perangkat yang menggunakan USB port untuk menghubungkan dengan komputer. Flash disk berfungsi sebagai media penyimpanan data. Cara menghubungkan flash disk ke komputer sangat mudah. Masukkan flash disk tersebut ke port USB yang telah tersedia. Jika komputer kita menggunakan Windows XP, maka secara otomatis flash disk tersebut akan dikenali dengan, sedangkan jika kita menggunakan Windows 98 atau Windows 9 kali, maka 9X, maka biasanya driver flash tersebut harus terlebih dahulu diinstal. Setelah flash disk dikenali, kita sudah bisa memulai atau menyalin data dari flash disk ke hard disk kita. Nah, kesimpulannya, Universal Serial Bus adalah pengantar bus serial untuk perangkat penghubung, biasanya kepada komputer namun juga bisa digunakan di peralatan lainnya seperti konsol permainan, ponsel, dan PDA. Sistem USB mempunyai desain yang asimetris dan terdiri dari pengontrol host dan beberapa peralatan terhubung yang berbentuk pohon dengan menggunakan peralatan hub yang khusus. Sekian dari saya. Terlebih terpulang dari kata-kata saya yang mungkin tidak jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.